go yard. I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku M. Syafwan Alhamdulillah. Aku biasa dipanggil Safwan. Aku mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang bahasa pemrograman, yaitu tentang bahasa Python. Untuk bahasa Python di sini, teman-teman, sebelum kita mempelajari bahasa Python, kita harus download Python yang terlebih dahulu. Teman-teman silakan download Python terlebih dahulu dan juga download Visual Studio Code. Nah, untuk teman-teman yang belum download, silakan download. Yang sudah download, silakan ikuti langkah-langkah yang aku jalanin. Oke? Untuk teman-teman yang sudah download, langkah pertama kita buka file, kemudian kita buat new file. Nah, sesudah kita buat new file, kita ketik filenya, baru klik kanan, open with code. Nah, di sini kita akan masuk ke VS Code-nya, masuk ke Visual Studio Code. Oke, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang variabel, tipe data, casting, dan operator. Yang pertama itu kita akan membahas tentang variabel. Nah, perlu teman-teman ketahui, variabel di sini sama seperti variabel di pembelajaran matematika. Jika saya ketik X sama dengan 5, maka nilai X adalah 5. Dan sama seperti matematika ya. Nah, dan untuk penamaan variabel di sini tidak hanya harus X, Z, atau A. Kita juga bisa tulis panjang sama dengan 10, tinggi sama dengan 15. Dan variabel di sini, teman-teman, tidak hanya harus angka, bisa juga dengan nama. Nah, nama ditulis di sini Ucup. Nah, mungkin ini akan aku jelaskan di pembahasan tentang tipe data. Oke. Jadi kita akan bahas yang ini saja dulu, oke? Nah, untuk pemanggilannya, teman-teman, cara memanggilnya sangat mudah. Kita tinggal ketik print, buka tutup kurung, dan kita tulis di sini X. Jika kita ingin memanggil X, kemudian kita run. Nah, di sini akan keluar nilai 5 yang merupakan nilai dari X. Begitu juga ketika teman-teman ingin memanggil dari panjang dan tinggi, caranya sama seperti ini. Nah, di Python ini tidak seperti di teman-teman, di C atau C++, dimana kalau di C atau di JavaScript atau C++, kita harus membuat deklarasi. Kalau di sini kita tak perlu membuat deklarasi, tinggal ketik print, buka tutup kurung, dan ketik apa yang ingin kita panggil. Sekarang kita akan panggil panjang, kemudian kita lanjut di bawahnya, kita panggil tutup kurung tinggi. Oke, ketika kita run di sini, maka di sini akan keluar nilai dari X yaitu 5, 10 yaitu nilai dari panjang, dan 15 merupakan nilai dari tinggi. Nah, kemudian teman-teman, untuk variabel di sini juga mempunyai yang namanya peraturan penamaan. Yang pertama,
variabel tidak boleh memakai spasi, bolehnya memakai underscore. Contohnya seperti ini, nilai X sama dengan 5. Nah, penamaan variabel di sini merupakan penamaan yang salah. Karena apa? Karena ini menggunakan spasi. Bagaimana yang benarnya? Kita gunakan underscore. Oke. Ketika kita run, nah maka di sini sorry belum kita panggil. Enter, print, buka tutup kurung, nilai underscore X. Maka kita run di sini. Nah, di sini maka akan keluar 5 dari nilai X dari variabel X, 10 dari panjang, 15 dari tinggi, dan 5 dari nilai X ini. Nilai X ini. Mudah ya teman-teman. Dan peraturan kedua, variabel tidak boleh memakai angka untuk penulisan di depannya. Seperti ini, 10 juta. Nah, ini adalah penulisan yang salah. Walaupun sebenarnya untuk menulis 10 juta memang seperti ini, tapi ini merupakan penulisan yang salah. Bagaimana yang benar atau yang boleh? Seperti juta 10, ini boleh teman-teman. Sama dengan kita tulis saja di sini 10 juta karena kita niatnya ingin menulis 10 juta. 10 juta A. Kemudian ketika kita print, buka tutup kurung, juta 10. Oke, kita run. Oh sorry, nggak kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman akan keluar ini merupakan nilai dari juta 10. Ini untuk variabel. Kita clear. Oke. Mungkin untuk variabel sampai di sini teman-teman. Kita lanjut ke tipe data. Nah, di Python ini teman-teman, bukan hanya di Python tapi di semua bahasa pemrograman memiliki tipe data. Apa-apa aja sih tipe datanya, yaitu ada integer, ada float, ada string, ada boolean. Nah, apa itu integer? Integer itu tipe data angka bilangan bulat. Tulisannya integer. Integer ini biasa disingkat jadi int. Jadi teman-teman, int itu int bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bilangan bulat. Nah, untuk float ini merupakan bilangan desimal 1,5. Ini merupakan float. Float itu desimal. Yang ketiga yaitu string. Tulisannya string. Nah, disingkat jadi str. String itu kumpulan karakter seperti ucup. Ini merupakan string. Kemudian ada boolean. Nah, boolean disingkat jadi bool. Nah, boolean ini nilainya ada true dan false. Oke. Nah, ini untuk tipe-tipe data. Oke, teman-teman tahu ya, integer itu untuk angka bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, string untuk kumpulan karakter, dan bool untuk true dan false. Oke, itu untuk tipe data. Kita lanjut ke casting. Casting ini adalah teman-teman merubah tipe data dari satu tipe ke tipe yang lain. Contohnya seperti kita ingin mengubah data-data yang lain menjadi integer. Kita tulis di sini x sama dengan int dalam kurung
Pertama kita ingin mengubah dari float ke integer, maka kita di sini akan tulis 1,5. Dan selanjutnya kita gunakan variabel y sama dengan integer buka tutup kurung. Nah, sini kita akan menggunakan ucup. Oke. Nah, Kau pakai touring nih. kemudian kita akan coba jalankan print buka tutup kurung x. Nah, di sini seharusnya ketika kita print maka akan keluar 1,5 jika bertipe float. Tapi di sini kita ketik untuk mengganti tipe dari float ini menjadi tipe integer. Maka ketika kita run, print buka tutup kurung x. Sorry teman-teman, kita tulis di sini. Oke, kita clear dulu. Clear. Oke, ketika kita run, keliru teman-teman. Di sini kita tulis 3 saja. 3, oke. Nah, ketika kita print X, maka akan keluar 1 yang harusnya dari terminal ini keluar 1,5 berubah menjadi 1 karena di sini kita mengubah dari float ke integer. Kemudian kita print Y. Maka di sini ketika kita run akan keluar 3. Karena apa? Jikalau kita menggunakan boolean, ini mungkin nilainya akan true. Harusnya ini adalah boolean. Boolean itu nilainya true dan false. Nah, boolean ini nilai 0 itu hasilnya false dan selain 0 nilainya adalah true. Tapi di sini kita mengubah dari boolean ke integer, maka hasilnya akan 3. Kenapa 3? Karena integer merupakan bilangan bulat. Oke teman-teman, itu untuk mengubah dari data lain, tipe lain ke tipe integer. Kemudian kita coba X sama dengan kita coba mengubah ke float. Float buka tutup kurung 1. Nah, 1 ini merupakan integer karena merupakan bilangan bulat. Kemudian Y sama dengan float buka tutup kurung tanda kutip 5. Nah, ketika kita panggil di sini print buka tutup kurung X, maka di sini akan keluar 1,0. Kenapa 1,0? Karena 1 ini merupakan nilai integer. Tapi di sini kita mengubah dari integer menjadi float. Maka 1 yang merupakan bilangan bulat ini ketika kita mengubahnya menjadi float, maka akan menjadi bilangan berkoma, bilangan desimal. Kemudian ketika kita panggil print buka tutup kurung Y, maka kita pilih dulu ya. Nah, maka di sini akan keluar 5,0. Kenapa jadi seperti ini? Karena kita mengubahnya menjadi data float. Begitu ya teman-teman. Kemudian itu untuk casting. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator. Operator di sini teman-teman, operator adalah simbol atau kata kunci khusus yang biasanya dipakai di matematika. Seperti
penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan. Nah, di sini untuk penjumlahan, kita tulis dulu variabelnya teman-teman ya. X sama dengan 5, Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Oke, sini kita akan print, tutup kurung. Nah, di sini teman-teman kita akan coba untuk penjumlahan apa simbolnya, pengurangan simbolnya apa, perkalian apa simbolnya, pembagian apa simbolnya. Oke, pertama kita akan penjumlahan. Untuk penjumlahan kita masih menggunakan simbol yang sama, yaitu tanda tambah, X tambah Y. Maka ketika kita run, sini akan keluar 9, merupakan nilai dari 5 tambah 4. Oke, tutup penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan, kita masih menggunakan tanda minus, itu X kurang Y. Ketika kita run, maka sini akan keluar 1, yaitu merupakan hasil dari 5 dikurang 1. Nah, untuk perkalian kita akan menggunakan simbol perkalian X. Nah, untuk perkalian kita menggunakan simbol bintang ini teman-teman. Ini untuk perkalian kali Y. Ketika kita run, nah maka di sini akan hasil 20. Nah, 20 hasil dari 5 dikali 4. Kita clear dulu. Oke, kita kasih tanda di sini ya teman-teman ya. Ini untuk penjumlahan. Nah, sorry, ini untuk pengurangan. Ini untuk perkalian. Ini nggak akan terbaca teman-teman, karena di sini kita menggunakan tanda pagar. Ini tidak akan terbaca. Oke, lanjut untuk pembagian. Nah, untuk pembagian teman-teman, kita menggunakan simbol garis miring. Y. Oke, di sini kita bertanda pembagian. Oke, kita akan run di sini, maka akan hasil 1,25, hasil dari 5 dibagi 4. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman, untuk perpangkatan X. Untuk perpangkatan kita menggunakan tanda bintang, tetapi 2. Kalau untuk perkalian mungkin 1, tapi kalau untuk perpangkatan kita menggunakan 2. Nah, berarti di sini X 5, Y 4, berarti di sini 5 pangkat 4. Maka ketika kita run, maka hasilnya akan 625, merupakan pangkat dari 5 pangkat 4. Oke, kita akan kasih tanda perpangkatan. Nah, dan ada lagi nih teman-teman, ini untuk pembagian yang hasilnya tidak berkoma. Oke, X simbolnya sama seperti pembagian, tapi kita di sini ketik 2 kali. Nah, untuk pembagian biasa menggunakan 1 simbol, dan untuk pembagian yang hasilnya tidak berkoma menggunakan 2 simbolnya. Oke, kita standar sini pembagian tidak berkoma. Oke. Nah, ketika kita run, maka hasilnya akan 1. Nah, oke. Nah, itu untuk operator. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali di
ilmu yang lain, di pembelajaran yang lebih ke depan lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.